Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami salah satu kelompok kokurikuler dari kelas 12-6. Saya Siska Septiana. Saya Azira Satika. Saya Imbah Madesari. Saya Rizka Ramadan. Saya Reza Marleza. Saya Muhammad Fadil Fikransyah. Saya Syifa Karisma. Di sini kami akan mewawancarai salah satu profesi, yaitu guru. Jadi di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya ingin mewawancarai salah satu orang yang dengan profesi guru. Baik Pak, boleh perkenalkan diri Bapak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toyo Widodo. Ya, saya merupakan guru di salah satu SMA di Banyuasin. Saya sudah menjadi guru kurang lebih sekitar 14 tahun ya, sampai saat ini. Mungkin itu aja yang perlu saya perkenalkan. Boleh langsung ke pertanyaannya? Ya, boleh. Oke. Apakah Bapak menggunakan media digital seperti PowerPoint, Google Classroom, dan apapun itu untuk mengajar? Ya, di dalam pembelajaran karena saat ini memang eranya sudah era digital, ya, tentu saja saya secara pribadi menggunakan yang disebutkan oleh Nasifa tadi ya, dari PowerPoint ya, Google Classroom, ya, bahkan tidak hanya itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi Kahoot, website Kahoot misalnya ya, termasuk misalnya PDF ya, semua itu adalah media pembelajaran yang menurut saya itu harus digunakan oleh guru di dalam pembelajaran ya. Seperti itu sifat tadi ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Bapak selalu memberikan evaluasi seperti ujian atau kuis tiap bulannya kepada siswa-siswa Bapak? Ya, guru harus memberikan evaluasi kepada muridnya di pembelajaran. Makanya di RPP itu ada yang namanya penilaian sumatif, ada penilaian formatif. Sumatif itu menilai di akhir pembelajaran, formatif itu di proses pembelajaran. Ya, seorang guru ya harus melakukan itu. Dan saya kalau ditanya apakah melakukan itu, ya saya melakukan penilaian tersebut. Dan itu harus ya, harus. Seperti itu sih Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya. Oke, baiklah Pak. Pertanyaan selanjutnya. Namanya siapa? Nama saya Siska Septiana. Oh, Siska. Ini tadi Siva, ini Siska. Siska. Oke, Siska. Pertanyaannya, apakah Bapak mengajar lebih dari satu kelas setiap hari? Ya, benar. Saya mengajar lebih dari satu kelas setiap hari karena di sekolah itu kan SMA itu ada 4 kelas ya, ada 4 kelas. Jadi dalam satu hari itu saya mengajar lebih dari satu kelas. Kelas 10, 11, 12 saya mengajar semua kelas itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan guru minimal 1 kali dalam setahun terakhir? Ya. Kalau pertanyaannya apakah saya mengikuti minimal pelatihan 1 tahun sekali, jelas. Kemarin saya baru saja ikut pelatihan pembuatan RPP pembelajaran mendalam, kurang lebih 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu saya ikut ya, minimal ya, kalau ditanya minimal 1 kali 1 tahun tadi ya. Iya, 1 tahun terakhir Pak. Iya, saya melakukan itu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Namanya? Nama saya Azira Satika, dipanggil Zira saja. Zira, oke. Ya. Zira. Apakah Bapak pernah mengikuti apakah Bapak mengajar mata pelajaran yang sama kurang lebih dari 3 tahun terakhir? Pembelajaran yang sama. Iya. Iya. Ya, saya kebetulan mengajar bahasa Inggris selama 3 tahun terakhir. Yang saya ajarkan itu merupakan salah satu profesionalisme guru. Dia harus linear antara pembelajaran yang dia kuasai atau background pendidikannya dengan yang dia ajarkan nanti di sekolah. Ya, kalau tidak linear, ya itu belum dianggap sebagai guru profesional ya. Saya mengajar pembelajaran yang sama.
Oke, pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Bapak memilih menjadi guru SMA? Ya, jadi guru itu merupakan apa ya? Merupakan hal yang mulia menurut saya. Karena seorang dokter itu punya guru ya. Seorang bidan punya guru, seorang polisi punya guru. Yang mereka itu ikut mencerdaskan anak-anak bangsa. Orang tua itu yang di rumah itu dianggap orang tua biologis ya. Sedangkan guru yang di sekolah itu merupakan orang tua intelektual, orang tua ideologis. Kalian ini ya, yang sekarang jadi siswa ini kan pastinya dia dibentuk oleh guru pemikiran kalian. Kebanyakan dibentuk oleh guru karena guru mengajarin kalian di kelas ya, bagaimana sopan santun dengan orang tua ya, bagaimana sopan santun dengan alam, bagaimana menjaga lingkungan. Terlepas dari apapun mata pelajaran guru tersebut, pasti guru mengajarkan itu. Jadi guru itu tidak hanya sebagai pengajar ya, siapa namanya? Fadil ya, tapi guru itu juga sebagai pendidik. Tidak hanya transfer knowledge ya, tidak hanya mentransferkan ilmu, tapi guru juga mengajarkan bagaimana berakhlak, bagaimana beradab. Jadi motivasi saya menjadi seorang guru adalah memberikan kontribusi untuk masa depan negara ini khususnya. Ya. Yang kedua ya pahala akhirat, ya, pahala akhirat. Karena seorang guru itu dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat dengan apa yang diajarkannya kepada para murid-muridnya. Ya. Seperti itu. Senang itu. Zirah ya. Zirah kurang lebih seperti itu Zirah. Jadi ringkasnya ya, motivasi menjadi seorang guru itu bagi saya adalah menjadi seseorang yang memberikan kontribusi untuk negara dan agama ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Namanya? Nama saya Iqbal Ramadan. Iqbal. Saya panggil Iqbal ya. Iya. Ya Iqbal. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak membuat mata pelajaran lebih menarik bagi siswa? Ya sama seperti pertanyaannya Sipa tadi ya. Apakah saya menggunakan media digital di dalam pelajaran? Ya salah satu yang saya lakukan untuk membuat pembelajaran itu menarik tadi ya. Iya. Ya salah satunya dengan menggunakan media digital. Memang tantangan terbesar untuk ngajar itu adalah bagaimana cara membuat murid itu senang akan pembelajaran yang kita ajar. Bagaimana cara membuat murid itu senang ketika kita sedang mengajar. Ya. Karena setiap murid kalian ini kan berbeda-beda ya. Misalnya Fadil sukanya bahasa Indonesia, kemudian Iqbal sukanya IPS. Nah, kalian itu kan berbeda-beda. Tapi walaupun kalian berbeda-beda, tetap seorang guru harus membuat pembelajaran tersebut semenarik mungkin. Jadi salah satunya yaitu penggunaan media digital, kemudian ngasih tahu nih pembelajaran ini nih gunanya di kehidupan nyata apa nih misalnya. Misalnya kayak saya bahasa Inggris ya. Bagaimana kegunaan bahasa Inggris itu di dunia nyata? Misalnya di HP, di teknologi itu kan banyak pakai bahasa Inggris. Nah, saya kasih tahu penggunaannya di dunia nyata tersebut ya, di reality life ya, di kehidupan nyata itu seperti itu. Implementasinya untuk apa namanya? Untuk kehidupan nyata. Seperti itu, Iqbal. Itu yang membuat agar pembelajaran menarik ya. Perkenalkan, nama saya Rega Mareza, dipanggil Rega. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mengajar anak SMA? Ya, kalau ditanya spesifik ke anak SMA ya, saya mau menjawab secara umum ya, baik SMP, SMA atau SMK. Pokoknya seluruh pembelajar, seluruh murid ya. Tantangan terbesar adalah yang pertama, setiap murid itu kan beda-beda minat dan bakat ya. Ada yang suka bahasa Inggris, ada yang suka olahraga ya, ada yang suka sosiologi, ada yang suka IPS. Nah, untuk menyatukan mereka semua itu agar senang, ya salah satunya itu. Jadi guru harus benar-benar tahu ya bagaimana cara bagaimana cara mereka, gaya belajar mereka ya, seperti itu. Tantangan kedua, gaya belajar ya. Ada yang suka belajar baca, tapi dia nggak suka belajar mendengar. Ada yang suka
belajar misalnya gaya belajarnya sambil dengan musik ya. Nggak suka guru yang sering ceramah ya. Nah itu tantangan terbesarnya salah satunya itu, untuk menyatukan semua murid itu yang berbeda-beda minat, yang berbeda-beda bakat, agar mereka senang dengan pembelajaran pada saat belajar. Kalau khusus ke anak SMA, ya kalian punya cara belajar masing-masing atau gaya belajar masing-masing. Nah untuk menyatukan semua itulah yang menurut saya menjadi tantangan sebagai seorang guru. Kalau di masalah teknis ya, misalnya kekurangan media belajar, kekurangan sumber ajar, ya itu hanya teknis kalau menurut saya. Yang lebih esensi adalah bagaimana menyatukan bakat dan minat siswa agar mereka senang pada saat pembelajaran yang dalam tanda kutip mereka tidak menyukai pembelajaran tersebut. Menurut saya itu aja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fiansyah. Fadil Fikriansyah. Fadil, namanya Ya. Fadil. Bagaimana Bapak menanggapi siswa yang kurang termotivasi belajar, Pak? Ya, siswa yang terkurang motivasi itu ya. Pertanyaan kalian itu saya suka ya. Jadi artinya dia koheren ya, saling kait mengait ya. Bagaimana cara apa tadi? Bagaimana cara menghadapi siswa yang Nah, kurang siswa yang kurang termotivasi ya salah satunya adalah kita harus tahu ya minat dan bakat siswa itu di mana. Ya. Yang saya katakan tadi, siswa yang suka bahasa Inggris dengan siswa yang suka olahraga itu pasti beda. Maka kita harus melakukan pendekatan personal ya. Harus dilakukan pendekatan personal kepada dia. Tanya moodnya bagaimana, apakah dia lagi putus cinta, apakah orang tuanya di rumah lagi berantem, apakah dia lagi punya masalah dengan temannya. Itu kadang siswa kurang termotivasi pada saat pembelajaran tersebut. Ya. Yang sering saya lakukan adalah melakukan pendekatan personal kepada siswa yang kurang termotivasi tersebut. Itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, perkenalkan nama saya M. Dapa Disarip, dipanggil Dapa. Dapa, oke Dapa. Izin bertanya, apakah Bapak bisa menceritakan pengalaman paling berkesan selama mengajar di SMA ini? Tempat saya mengajar. Ya, Pengalaman saya yang paling berkesan selama saya mengajar atau hanya di SMA yang saya mengajar sekarang? di tempat Bapak mengajar sekarang. Tempat mengajar sekarang ya. Ya. Yang paling berkesan adalah pada saat siswa-siswa atau murid yang tadinya tidak suka bahasa Inggris, nah tiba-tiba dia suka bahasa Inggris. Artinya saya tidak tahu di mana letak tiba-tiba dia menyukai itu. Banyak murid itu kadang suka karena mata pelajarannya, ada kan? Ada murid yang suka karena gurunya, ya, entah gurunya ganteng, cantik. Kadang itu dia tidak suka pelajarannya tapi suka gurunya, ya. Nah saya ada yang suka gaya ngajar gurunya, ya, macam-macam lah. Jadi yang paling berkesan menurut saya pada saat saya masuk di kelas 10, ya, ada anak yang tadinya dia kurang termotivasi belajar bahasa Inggris. Saya tidak usah sebutkan nama jelasnya. Nah, tiba-tiba entah mengapa pertemuan pertama dia kurang aktif, pertemuan kedua dia kurang aktif. Nah, tiba-tiba di pertemuan ketiga dia termasuk siswa yang tiba-tiba aktif. Nah, alasannya mengapa sebenarnya saat ini belum saya tanya. Tapi dari situ saya bisa tahu bahwa oh ini anak sudah suka. Dan dia kalau ketemu saya itu sering menyapa pakai bahasa Inggris. Good morning sir, how are you sir. Nah, itu yang menurut saya yang paling berkesan. Jadi anak-anak mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah dia pelajari, khususnya karena saya guru bahasa Inggris pada saat belajar bahasa Inggris. Jadi diterapkannya di kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya. Ada lagi? Itu saja. Oke. Baiklah, itulah wawancara dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.